Menjadi guru tidaklah semudah yang orang lihat. Guru harus banyak bersabar, menjadi pendengar yang baik, dan terus belajar memahami. Guru harus terus mencari cara menghadapi anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tugas guru bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Mendidik karakter agar murid dapat menjadi manusia yang berbudi. Semangat untuk semua para guru. Tugas kita tidak mudah, tapi yakinlah kita bisa menjadi bagian dari kenangan indah mereka di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Buku absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Kelas 82 ya. Ambil adik, Naila, Akmal, Aldino, Alisa, Alvino, Amira, Andika, Anita, Farah, Damar, Dwi, Wahmi, Wahriansyah, Galang, Ika, Ilham, Istiqomah, Jihan, Laili, Mawar, Muhammad Dafa, Muhammad Okta, Muhammad Haikal, Naisha, Fahri, David, Saiha, Rama, Regina, Rizka, Sabrina, Tiara, Nisa. Oke, berarti ada semua ya. Siapa yang disebut? Enggak, emang dari M tuh enggak disebut. Mawar ya? Iya, dari Mawar. Mawar, Memes. Ada? Oke, udah. Ada semua ya berarti ya? Oke, nah ini anak-anak kita akan belajar tentang materi bullying. Ya. Ada yang tahu bullying itu apa? Perundungan. Perundungan itu apa? Kekerasan. Ya, kekerasan terhadap seseorang. Nah, perundungan ini, kenapa kita belajar tentang perundungan atau bullying? Tujuannya untuk apa? Agar tidak terjadi bullying. Ya, agar kita memiliki kesadaran untuk tidak melakukan bullying. Lalu apa lagi? Ya? Apa lagi? Tidak? Tidak apa Mami? Tidak apa lagi? Siapa yang pernah melakukan bullying? Fisik? Atau percaya cyberbullying? Semuanya ada videonya. Nah, nanti kita akan belajar tentang perundungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk yang pertama mencegah terjadinya bullying yang ada di sekolah. Ya, jadi kita tahu nih bullying itu apa. Jangan-jangan kita pernah melakukan bullying. Ya, terus yang kedua adalah tujuannya kita tahu dampak bullying. Jadi kita tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Yang ketiga, ketika kita melihat terjadinya bullying, kita bisa mencegah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan. Nah, nanti di sini kita sama-sama belajar
untuk bagaimana sih agar bullying ini dihentikan, agar bullying ini tidak meluas, ya, hingga terjadi korban, banyak terjadi korban. Ya, paham tujuan kita belajar hari ini tentang bullying seperti itu, ya. Jadi mulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Terus berdoa sebelum memulai pelajaran, ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terus yang ketiga kita minta maaf penjelasan guru. Jika ibu menjelaskan, kamu mendengarkan, ya. Nanti ada waktunya kalian bertanya. Terus bertanya jika tidak mengerti, kamu boleh bertanya di sini. Ya, terus kamu berempati terhadap teman. Jadi empati di sini, jika teman berbicara, jika teman itu mengeluarkan pendapat, kamu harus mendengar. Ya, harus menghargai apapun pendapat teman. Terus yang lain adalah jaga kebersihan. Ya, paham di sini? Kesepakatan kelas, kita sepakat ya. Ada yang mau ditambahin? Ada? Tidak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, masih siapa? Jalan, coba siapkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tentang bullying ya. Apa, di mana, dan kapan bullying terjadi? Biasanya bullying terjadi di mana? Sekolah. Terus? Ya, terus? Di rumah? Bisa nggak terjadi bullying? Oke. Lewat dunia maya bisa nggak terjadi bullying? Jadi bullying itu terjadi di mana-mana. Nah, ini catatan Komisi Perlindungan
tercatat ada 119 kasus. 2021 168 kasus, 2022 226. Nah sekarang 12 ya, mungkin lebih bertambah lagi karena berita-berita di televisi itu banyak terjadi bullying yang mengakibatkan korban yang banyak. Ya, jadi kasusnya ini meningkat terus. Ya, meningkat terus kasusnya. Kasusnya meningkat ya. Nah ini kasus bullying yang merenggut nyawa, bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa yang tidak kuat merasakan bullying, akhirnya dia meninggal. Ya. Oke, ini lagi anak-anak Rego umur 11 tahun mengalami tindak bullying hanya karena menyindir sesuatu bullying, dia marah. Ya, jadi kamu harus bisa mengontrol emosi, kamu harus bisa mengalahkan. Ya, jangan sampai kamu bullying. Nah ini ada lagi, bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi di luar negeri juga terjadi. Ya, gadis asal Frankfurt ini menghabiskan nyawanya sendiri karena merasa dilecehkan. Ya, merasa dilecehkan. Bahaya sekali. Ini bahaya ya. Terus SMA 3 Jakarta Selatan nih sedang mengikuti kegiatan pengenalan alam Kampung Bangkalan. Ancam melakukan kekerasan fisik yang oleh kakak seniornya. Kekerasan fisik bullying. Nah, kisah nyata merupakan sebagian kecil dari kisah yang memilukan yang terjadi di dunia, ya bukan hanya di Indonesia. Tapi kita fokus ke Indonesia, ternyata bullying itu makin meningkat setiap tahunnya. Ya, tadi catatan dari KPAI. Ya, kenapa ibu di sini terus mengingatkan tentang bullying? Jangan sampai kita menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying. Apa sih bullying? Nah, ini bullying atau perundungan disebut dengan perundungan juga. Kemarin yang ikut MPK siapa? Yang ikut MPK ada soal-soal tentang bullying. Ya, di situ bullying sebutannya perundungan. Ya, bullying dengan perundungan itu sama. Perilaku yang tidak menyenangkan secara verbal, secara fisik, secara sosial ataupun di dunia maya. Ya, ada yang tahu secara fisik seperti apa contohnya? Ya. Oh ya, betul. Terus apa lagi? Tarik-tarikan, betul. Apa lagi? Tendang, betul. Apa lagi? Banyak ya, kalau fisik banyak nih dan terlihat. Ya kan, bahkan ada kelasnya. Ketika kamu bunuh orang biru atau langsung berdarah, dan ininya ada musiknya ya. Terus verbal, secara verbal itu gimana? Omongan. Ya betul, omongan. Apalagi? Cair, ya betul. Apalagi? Menghina, bisa nggak menghina? Menghina ya. Terus secara sosial, adakah kamu di sini merasa tidak mengerti? Ada yang merasa dikucilkan di kelas? Nah, itu secara sosial, masalah sosial ya. Jadi itu termasuk bullying ketika kamu menghindari teman kamu juga bersejajar yang dunia sendirian. Itu termasuk bullying. Ya, itu secara sosial. Lalu secara dunia maya ya, dunia maya itu seperti cyberbullying. Kamu foto seseorang, misalkan itu dia sedang apa yang membuat dia malu, lalu kamu bikin kata-kata di situ yang menghina secara fisik ataupun apapun, itu termasuk dengan cyberbullying atau bullying di dunia maya. Ya. Ini verbal, fisik dan sosial. Ya. Ini cyberbullying. Cyberbullying itu ada yang bisa teror, namanya seperti teror. Nah, ini mengubah foto tidak semestinya. Misalkan kamu ambil foto ibu lagi, terus kamu kasih model-model apa, ya tanpa saling dia dan mengubah foto
Membuat akun palsu dan merusak reputasi seseorang. Kamu misalkan nih, Galang bikin akunnya Rita misal, bikin pilih-pilih dia, ngambil fotonya dia, pilih-pilih dia, padahal itu bukan dia, bukan akun dia tapi akunnya Galang. Tapi tujuannya untuk menjelek-jelekan temannya, ya. Ini membuat akun ini juga termasuk bullying. Kapan dan di mana terjadinya bullying? Bullying atau perundungan dapat terjadi di mana saja. Ya, dapat terjadi di mana saja dan dapat berlangsung dalam waktu 24 jam. Ya, apalagi dunia maya yang non-stop. Yang kapan tuh? Kamu kirim hari ini tapi pesannya itu akan terus-terusan yang tersebar. Yang akan terus-terusan dibaca dan diingatkan orang. Nanti akan diberikan. Jadi di mana di cyber, di media sosial, terus di sekolah, di lingkungan masyarakat dan di rumah. Nah, cyber internet ini juga bagaimana yang baik, biar kebencian, foto orang dan seterusnya. Terus di rumah, ya, biasanya ada tindak kekerasan yang ada di rumah, yang biasanya dilakukan oleh kakak sendiri, oleh orang tua sendiri, ya. Hal itu jangan kamu pendam sendiri, kamu harus konsultasi dengan temannya. Misalkan boleh daripada kamu pendam sendiri dan nantinya melukai diri kamu sendiri, itu yang akan berbahaya, ya. Nah di sini kadang juga ada orang tua yang melakukan bullying verbal, ya, ada kekerasan kepada anak-anaknya. Nah, juga terjadi. Ada dari bullying juga ada di lingkungan masyarakat. Ya, kadang-kadang orang bercanda maksudnya bercanda, tapi ternyata apa yang dia lakukan itu bukan bercanda, termasuk dengan bullying. Sekolah juga, saya suka ngata-ngatain nama bapak. Itu nah itu kan termasuk bullying verbal, ya, karena kamu menyebut nama orang tua dan orang yang disebut itu tidak menyukai, berarti termasuk dengan bullying. Nah jadinya tidak adanya pola keteladanan dari orang tua, dari pendidik, dari guru, ya. Terus adanya perilaku kekerasan yang baik dilakukan pendidik atau orang tua. Adanya pola komunikasi yang baik, rasa kurang percaya diri atau mencari perhatian. Kadang-kadang ada sebagian orang melakukan bullying karena ingin mencari perhatian. Ingin mencari perhatian, misalnya ingin berantem. Ya, karena ini dikenal, saya ini jagoan. Tino itu mah. Halo. Hai. Halo. Penyebab bullying apa aja? Ya. Apa tadi penyebab bullying? Mencari perhatian. Ya, mencari perhatian. Terus? Ya, ingin jagoan tadi ya, ingin mencari perhatian. Terus lagi. Biar kelihatan keren. Nah, benar. Benar itu? Ya, jadi ada beberapa penyebab bullying itu terjadi. Ya. Tidak adanya pengawasan. Terus adanya pihak dari orang tua kita sendiri yang mengajarkan bullying, atau dari tenaga pendidik seperti guru kamu atau tokoh-tokoh idola kamu yang kamu sering nonton di media. Kayak ada kan, kamu suka misalkan dengan atau Korea misalnya. Nggak tahu kenapa, ya. Thank you. Karena ternyata ada videonya dia sedang mukulin orang. Nah itu yang membuat kamu melakukan hal yang sama dengan idola kamu. Ya, di sini tidak ada sosok teladan. Ya, itu penyebabnya juga salah satu penyebab. Nah, dampak negatifnya ini harus kamu tahu adalah dampak negatif dari bullying secara akademis,
bebannya ini akan menurun prestasinya. Malas belajar, motivasi belajarnya rendah, yang akan terganggu, ya, sehingga akademisnya akan terganggu dan sosialnya justru akan terganggu. Dia akan lebih menyendiri, ya kan? Dia akan lebih udahlah saya sendiri aja, orang lain tidak perlu tahu dengan masalah. Ya, saya merasa rendah diri. Yang sosial, fisik. Secara fisik dia terluka. Kamu tahu kejadian baru-baru ini ada anak yang dibully, diselekan oleh temannya dan mengakibatkan kakinya itu ternyata kena kanker tulang. Kanker tulang itu bisa karena benturan ya. Ya, benturan dia bisa menyebabkan kanker tulang lalu diamputasi. Itu makanya kalian harus hati-hati, niatnya bercanda tapi membahayakan orang lain dan itu menjadi sensasi hidup. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Emosi, ya, secara emosi. Orang-orang yang terkena bullying, korban bullying itu biasanya emosinya itu tidak stabil. Bisa dia dengan keras lagi, atau justru dia menarik diri, menyendiri, atau bisa dia bunuh diri. Depresi, stres, depresi, dan akhirnya dia bunuh diri. Ya, makanya hati-hati ketika kita tidak tahu kondisi emosi seseorang, cuma karena begitu, ternyata emosinya saat itu sedang turun. Dan dia merasa sedih banget dengan kata-kata kamu. Jadi harus berhati-hati dengan bicara. Nah, ini ya, sekali akademis, prestasi belajarnya, kehadiran di sekolah jadi kurang, sosial jadi tidak percaya diri, jadi malu, jadi punya sedikit sekali teman, ya, sering gede, jadinya dia sering ditertawakan karena dia cukup. Nah, ini fisik sampai berkelanjutan. Tadi itu awalnya dia sakit kaki, kakinya sakit, diobatin ternyata tidak sembuh, akhirnya kena kaki dari amputasi. Terus sering mual, ya, banyak kondisi fisik. Dari psikis akhirnya lari ke fisik, ya, orang yang punya pikiran, orang yang hatinya sedang ada masalah, ya, fisiknya juga akan terganggu, ya, sering merasa mual, sering tidur, atau lupa-lupa pada korban yang mengalami. Muridku, selain orang tuamu, guru adalah orang yang selalu ingin melihatmu menjadi anak yang baik dan berhasil. Mungkin kadang engkau merasa gurumu terlalu cerewet, selalu saja menegur dan menasehati. Atau kadang engkau merasa tersakiti oleh niat baiknya. Tapi ketahuilah bahwa di setiap tuturnya selalu ada doa dan harapan baik untuk dirimu. Walau kadang tak ada hiraumu, tapi guru akan terus dengan upayanya. Tak akan pernah berhenti atau menyerah, apalagi meninggalkan. Karena guru adalah bagian dari cerita masa depanmu. Muridku, jadilah hebat, jadilah kuat.
semua. Ujaran kebencian, ejekan jangan dilanjutkan. Hinaan, cacian hentikan, rasa yang tertekan, ayo kita lawan. Tanpa merendahkan, tegakkan keadilan, ayo lawan kejahatan. Yo, yo, mari berdiri bersama, ciptakan lingkungan internet yang aman. Saring-saring pesan yang meredakan, mintalah dukungan, jangan segan-segan. Buat diri nyaman, tanggapi dengan tenang. Cyberbullying pasti kita lawan. Jadi kenapa kita tidak boleh melakukan bullying? Karena bullying itu termasuk pelanggaran hak manusia, dan kita juga tidak boleh memberikan pernyataan yang buruk terhadap orang lain, karena kita sesama makhluk ciptaan Tuhan dan harus saling menyayangi. Jadi stop bullying. Setelah menjadi guru, saya menyadari perlu banyak sabar dalam mendidik. Perlu banyak refleksi agar ada proses belajar. Perlu menyadari tanggung jawab agar tetap memberikan yang terbaik untuk murid. Perlu mencintai agar dicintai, karena murid dapat merasakan ketulusan. Kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini adalah ada yang bisa oke stop bullying. Ada lagi? Ada lagi? Nah, berikan perlindungan. Ada lagi? Ya Mira, ini pegang pegang. Stop kekerasan itu. Ada lagi? Wah, ini pegang pegang. Ejek-ejekan. Ada lagi itu. Kamu tadi sudah belajar apa itu bullying, ya, bagaimana jenis-jenis bullying, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana dampak bagi korban atau dampak yang terjadi bagi pelaku bullying, ya, dari undang-undang yang tadi sudah dilakukan, ya. Jadi hentikan bullying, karena bullying itu membawa dampak negatif, ya, dampak negatif bagi korban, dan kita harus saling peduli dengan semua teman yang ada di sekitar kita, ya. Kita harus lebih waspada dan lebih peduli lagi. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum.